Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan dari Al-Fatih. Di sini saya akan melanjutkan setoran hafalan bagian 4, yaitu pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur atau senyawa. Yang pertama ada halogen. Pembuatan dan manfaat klorin atau Cl. 1. Reaksi kapur klorin. Dengan asam sulfat CaOCl2 solid ditambah H2SO4 aquos menghasilkan CaSO4 aquos ditambah Cl2 gas ditambah H2O liquid. Yang kedua, oksidasi Cl- MnO2 solid ditambah 2H2SO4 aquos ditambah 2NaCl aquos menghasilkan MnSO4 aquos plus Na2SO4 aquos ditambah H2O liquid ditambah Cl2 gas. Manfaat klorin yaitu untuk klorinasi hidrokarbon bahan baku industri plastik. Yang kedua, untuk pembuatan tetraklorometana. Yang ketiga, pembuatan etil klorida. Yang keempat, untuk industri pestisida. Yang kelima, sebagai bahan disinfektan. Dan yang keenam, sebagai pemutih. Selanjutnya ada pembuatan dan manfaat bromin. Reaksi bromin dengan klorin 2NaBr aquos ditambah Cl2 gas menghasilkan 2NaCl aquos ditambah Br2 liquid. Manfaat bromin untuk membuat etilena bromida dan membuat AgBr. Selanjutnya, pembuat dan manfaat iodin. Reaksi pembentukan iodin yaitu 2Kl aquos ditambah MnO2 solid ditambah 2H2SO4 menghasilkan K2SO4 solid ditambah MnSO4 solid ditambah 2H2O liquid ditambah I2 solid. Manfaat iodin untuk obat-obatan antiseptik dan untuk pembuatan perak iodida. Selanjutnya ada alkali. Natrium Na, pembuatan natrium dari elektrolisis. Lelehan natrium klorida NaCl yang dicampur dengan kalsium klorida dalam sel daun. Reaksi elektrolisis NaCl liquid menghasilkan Na plus liquid ditambah Cl- liquid. Katode Na plus liquid ditambah E- menghasilkan Na liquid. Anode 2Cl- liquid menghasilkan Cl2 gas ditambah 2 elektron 2 E-. Penggunaan natrium dan senyawanya. NaCl untuk pengolahan bahan makanan dan pengawetan. NaOH untuk pembuatan sabun. Na2CO3 untuk industri kaca dan deterjen. NaHCO3 untuk pengembangan kue. Lalu ada kalium. Logam kalium dapat dibuat melalui beberapa cara. Yang pertama, elektrolisis leburan KOH. Yang kedua, elektrolisis leburan KCN. Yang ketiga, reduksi garam kloridanya. Yang keempat, reduksi KCl dengan Na. Kegunaan kalium 1. Bentuk unsur digunakan oleh tumbuhan. Bentuk unsur digunakan untuk pembuatan senyawa kalium superoksida. Senyawa KOH digunakan pada industri sabun lunak. Senyawa KCl sebagai pupuk tanaman. Selanjutnya litium. Logam litium dibuat dengan elektrolisis leburan LiCi. Kegunaan litium pada industri baterai dan senyawa Li2CO3 digunakan untuk pembuatan peralatan gelas dan keramik. Lalu yang ketiga ada alkali tanah. Alkali tanah yang paling banyak diproduksi adalah magnesium. Pembuatan magnesium dilakukan dengan elektrolisis lelehan garam kloridanya yang berasal dari ekstraksi air laut. Kegunaan magnesium yang pertama, logam magnesium digunakan sebagai logam panduan suku cadang pesawat terbang dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, sebagai pelindung katode dalam mencegah korosi pipa. Yang selanjutnya untuk kembang api. Lalu yang keempat ada aluminium. Ada 2 tahap dalam pengolahan aluminium dari bauksit. Tahap pertama yaitu pemurnian bauksit dari zat pengotornya sampai diperoleh Al2O3. Tahap kedua merupakan tahap elektrolisis terhadap Al2O3 sehingga didapatkan logam Al yang murni. Penggunaan aluminium dan senyawanya. Yang pertama, untuk bahan pembuatan bak truk dan komponen kendaraan bermotor lainnya. Yang kedua, untuk bahan pembuatan badan pesawat terbang. Yang ketiga, untuk bahan pembuatan kursi pintu dan jendela. Selanjutnya ada dampak negatif dari aluminium.
Yang pertama, Al2O3 beracun bila masuk melalui pernapasan. Yang kedua, ada AlClO3 menyebabkan iritasi pada jaringan dan beracun. Yang kelima, ada nitrogen. Pembuatan nitrogen udara yang mengandung nitrogen mengalami proses pencairan udara, sehingga udara cair hanya mengandung argon. Nitrogen dan oksigen, gas-gas tersebut dipisahkan melalui distilasi bertingkat dan didapatkan nitrogen berupa gas paling atas pada distilasi. Penggunaan nitrogen. Yang pertama, untuk membuat amonia NH3. Yang kedua, untuk membuat atmosfer inert dalam proses industri elektronika. Yang ketiga, nitrogen cair digunakan sebagai pendingin. Selanjutnya, ada dampak negatif unsur dan senyawa nitrogen. Yang pertama, unsur nitrogen mudah terbakar dan dapat mengakibatkan hujan asam. Yang kedua, menyebabkan keracunan bila terisak. Dan yang ketiga, menyebabkan keracunan dan iritasi. Yang keenam, ada amonia atau NH3. Pembuatan amonia dibuat menurut proses akses dari gas nitrogen dan hidrogen. Reaksi berlangsung pada suhu 550 derajat Celcius. Amonia dapat dibuat di laboratorium dari reaksi garam amonium dengan basa kuat. Penggunaan amonia. Yang pertama, sebagai bahan baku pada industri pupuk urea. Yang kedua, sebagai pendingin pada pabrik es. Dan yang ketiga, membuat senyawa nitrogen. Selanjutnya ada oksigen atau O2. Pembuatan oksigen di laboratorium. 1. Penguraian KClO3. KClO3 dipanaskan dan terurai membentuk KCl dan oksigen. Katalisator yang digunakan PbO2. Yang kedua, penguraian H2O terurai menghasilkan air dan oksigen dengan katalis Fe3+ atau CO2+. Yang ketiga, elektrolisis air menghasilkan hidrogen di katode dan oksigen di anode. Kegunaan oksigen. Yang pertama, sebagai sumber oksigen untuk penyelam angkasawan atau penderita penyakit tertentu. Yang kedua, digunakan dalam industri baja. Yang ketiga, digunakan untuk pengelasan baja bersama gas asetilena. Yang keempat, oksigen cair dan hidrogen cair digunakan sebagai bahan bakar roket. Dampak negatif dari oksigen tersendiri yaitu unsur O2 dapat menyebabkan kebakaran iritasi kulit. Yang kedua, OF2 mudah meledak. Dan yang ketiga, HCH2O menyebabkan kebakaran, keracunan, iritasi, dan kanker. Yang selanjutnya ada belerang. Pembuatan belerang. Deposit belerang dicairkan dengan mengalirkan air super panas. Kemudian belerang cair dipaksa keluar dengan memumpahkan udara panas dan dibiarkan membeku. Selain itu, belerang berasal dari hasil desurisasi minyak bumi. Penggunaan belerang untuk pembuatan asam sulfat dan vulkanisasi karet pada industri dan kendaraan. Dampak negatif unsur dan senyawa belerang yaitu unsur es mudah terbakar dan meledak. Unsur H2S beracun bahkan menyebabkan kematian. Unsur H2SO4 menyebabkan korosi dan luka bakar. Selanjutnya ada asam sulfat. Pembuatan asam sulfat ada dua jenis. Yang pertama, pembuatan H2SO4 dengan proses kamar timbal proses pembakaran belerang dan reaksikan dengan NO2. Yang kedua, pembuatan H2SO4 dengan proses kontak merupakan sintesis belerang menjadi H2SO4 dengan katalis V2O5. Selanjutnya diencerkan dengan air untuk memperoleh H2SO4 dengan kadar 90-99%. Produksi H2SO4 asam sulfat digunakan untuk industri pupuk dan deterjen, membersihkan permukaan logam, industri zat warna, bahan peledak, obat-obatan, dan pemurnian minyak bumi. Yang selanjutnya ada silikon. Silikon dibuat dari campuran silika dan kokas yang dipanaskan dalam suatu tanur suhu 3000 derajat Celcius dengan kokas sebagai reduktor. Silikon ultramurni dibuat dari reaksi silikon biasa dengan klorin, membentuk SiCl4 dan direduksi dengan gas H2. Penggunaan silikon digunakan untuk membuat chip komputer, transistor, dan sel surya. Dampak negatif unsur senyawa silikon. Yang pertama, unsur Si dalam bentuk bubuk mudah terbakar. Yang kedua, unsur SiCl4 beracun bila terisap. Dan yang ketiga, unsur SiH4 mudah terbakar di udara.
Selanjutnya ada besi atau Fa. Pembuatan besi menjadi logam berlangsung dalam tanur sumber udara panas, dimasukkan ke bagian bawah tanur lalu bereaksi dengan kokas untuk membuat gas CO2 suhu bagian bawah tanur 2000 derajat Celcius. Penggunaan besi dalam pembuatan baja yang kemudian dibentuk sesuai keperluan seperti gedung bertingkat, jembatan, peralatan kendaraan, dan senjata. Dampak negatif dari unsur besi logam: besi cukup reaktif sehingga mudah terkorosi dan beracun. Yang selanjutnya ada kromium atau Cr. Pembuatan kromium dibuat menurut proses dengan mereduksi Cr2O3 menggunakan aluminium. Reaksi yang terjadi Cr2O3 plus 2Al menghasilkan 2Cl ditambah Al2O3. Kegunaan kromium sebagai campuran logam dan pelipis logam anti karat sebagai katalis pada reaksi kimia. Dan yang terakhir ada tembaga atau Cu. Pembuatan tembaga yaitu yang pertama, tahap pengapungan bertujuan memisahkan logam pengotor. Biji tembaga ditambah dengan deterjen NaOH dan air. Dilakukan pengadukan sehingga zat-zat pengotor akan terapung. Dan yang kedua, tahap pemanggangan biji tembaga. Dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida dan tembaga tetap berupa sulfida. Yang ketiga, reduksi Cu2O bertujuan mendapatkan tembaga dengan kemurnian 99%. Kemudian yang keempat, pemurnian dengan cara elektrolisis larutan CuSO4 terhadap tembaga 99%. Kegunaan tembaga untuk kabel-kabel listrik dan berbagai peralatan rumah tangga serta sebagai campuran dalam uang logam, perunggu, dan kuningan. Dampak negatif dari tembaga sendiri yaitu CuCl2 dapat menyebabkan keracunan melalui pernapasan dan tembaga kromat menyebabkan penyakit kanker. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.